Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih yang ada di YouTube, yang ada nanti mendengarkan di YouTube ataupun di Zoom, Mas Indro, Bu Erina. Kita mau merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kita nanti saling mendoakan, khususnya yang di Zoom dan nanti jemaat bersama keluarga atau siapapun dengan sekitar kita. Dan kita awali persekutuan ini dengan memujikan satu lagu. Mengingatkan kita bahwa Allah berkuasa atas setiap dinamika kehidupan kita. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari sebelum kita masuk renungan, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur yang terhadap-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan boleh sertai pimpin kami, hingga kami boleh kebangun dari istirahat kami.
dengan sehat tanpa urus apapun. Bapa di surga, pagi ini kami boleh berkumpul melalui media Zoom ini untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang bawakan ini hanya berasal dari Engkau saja. Pimpin hamba-Mu ini dalam bawakan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya bersyukur. Halia, amin. Bapak, Bu Rina, kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 10. Yesaya 54 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan kalau sudah ketemu. Sudah ketemu, Bu Erina? Belum, bentar. Baik. Kita nggak kecil-kecil, Mas. Oh, iya. Ya wes nggak apa-apa, bacain aja. Oh, baik. Iya. Nah, bacain aja. Ya. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah, hai Simandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kenjadaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Nah, nats ayatnya saya ambil dari ayat yang 10, saya akan ulangi. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya. Mbak Rina, saya akan men-share kembali firman yang pernah saya baca gitu ya. Jadi ini judulnya Berani Bermimpi Besar gitu. Ada kalimat bijak mengatakan seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Artinya jika kita ingin berhasil, kita harus punya impian dulu. Impian adalah sebuah gambaran apa yang akan kita raih di masa yang akan datang. Impian akan mendorong orang untuk berjuang.
berusaha untuk mendapatkan apa yang dia impikan, dia cita-citakan, sampai menjadi sebuah kenyataan. Impian dapat terjadi kalau ada usaha yang keras, ada determinasi. Impian tidak akan terjadi tiba-tiba karena keajaiban. Mungkin suatu saat bisa saja terjadi keajaiban, tapi itu suatu hal yang jarang terjadi. Tanpa usaha keras, tanpa determinasi, mimpi itu ya tidak akan pernah terjadi. Mimpi hanya sekedar mimpi saja. Nah, ada banyak orang yang berpikiran bahwa mimpi besar adalah sebuah kesombongan. Tapi sebenarnya tidak. Tuhan melakukan perkara-perkara besar untuk mereka yang melakukan impian, yang mempunyai impian besar tersebut. Kalau di Alkitab kita bisa ambil contoh dari Yusuf. Yusuf kalau kita baca di kitab Kejadian, dia punya mimpi bahwa berkas gandum yang dia ikat itu akan disembah oleh berkas gandum yang diikat oleh saudara-saudaranya. Nah, itu impian Yusuf itu. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Berasal dari kalau kita runut ya mungkin impian tadi yang bisa menjadi pertanda gitu ya. Namun memang dia harus melewati proses yang panjang. Tuhan berkata bahwa sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Seperti Matius 21 ayat 21 katakan. Jadi Tuhan katakan bahwa kita percaya bahwa kita tidak bimbang terhadap Tuhan, maka semua itu bisa terjadi. Impian yang besar akan membesar iman kita. Jadi sehingga kita akan menerima hasil yang sebesar iman tersebut. Kita ilustrasikan dalam kalau kita menanam sebuah pohon, kalau kita menempatkan itu di dalam pot yang besar, tentu dia akan bisa bertumbuh dengan lebih besar. Tapi kalau kita menempatkan itu di dalam pot yang kecil, tentu pertumbuhannya juga akan terbatas. Sehingga ya dia akan tetap tidak besar, ataupun mungkin potnya akan rusak. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk meraih keberhasilan dalam hidup kita, tidak ada sesuatu yang instan. Segala sesuatunya membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Hasrat, keinginan untuk mendapatkan impian kita itu tentu akan menciptakan peluangnya sendiri. Dan ketekunan yang kita jalani akan menemukan jalan pada akhirnya. Mungkin saya punya gambaran yang saya lihat sendiri gitu ya. Mbak Aban mungkin tahu gitu ya. Saya harus banyak belajar dari Sisil sebenarnya. Putri saya, dia punya impian besar gitu ya dari mulai SMP. Gitu. Punya impian besar, dia ingin bisa bersekolah di luar. Dia sudah berusaha di SMP gitu ya. Dari SMP dia sudah berusaha mencari-cari. Usaha yang pertama dia lakukan, ternyata gagal. Dia apply gitu, namun jangankan di reply, apply-nya itu sama sekali tidak ada jawaban gitu. Namun dia tetap punya usaha, dia tetap punya semangat. Dia tetap melakukan apa menurut saya ya kegiatan-kegiatan yang positif buat dia. Hingga suatu saat di acara persekutuan remaja,
di gereja, di GKJ itu persekutuan remaja. Dia mendapat info gitu tentang suatu kesempatan belajar di luar yang diikuti salah satu waktu itu yang diikuti salah satu remaja di GKJ Yeremia, walaupun waktu itu masih dalam tahap seleksi ya. Jadi informasinya dari sana. Lalu 2 tahun kemudian dia punya kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi seperti itu. Dia apply. Nah, informasi ini kan dia dapat dari persekutuan tadi. Akhirnya seleksi, ternyata Tuhan izinkan dia bisa melewati seleksi itu. Dan dia boleh berangkat pertukaran ke luar. Dan puji Tuhan, di sana dia mendapat tempat yang artinya mendukung dalam pertumbuhan iman juga. Dia boleh mendapatkan host yang kebetulan imannya sama, kemudian juga dia mendapat lingkungan di ada persekutuan remaja juga, pemuda remaja juga, gereja. Dia bisa terlibat di sana. Nah, saya belajar bahwa impian-impian yang dia punya itu, selama itu diserahkan pada Tuhan, itu ada hasil yang di kemudian hari itu sungguh luar biasa. Nah, dunia ini tentu tidak stagnan. Setiap saat akan berubah dari waktu ke waktu. Kita pun dituntut untuk mengikuti perubahan dengan cara kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau kita diam saja, tentu kita akan semakin jauh tertinggal. Tadi di Yesaya 54 ayat 2 dikatakan bahwa panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Tali tanggung jawab, tali kejujuran, tali ketekunan, tali kesetiaan, tali kerja keras harus kita perpanjang. Namun, itu semua diikatkan dalam patok yang kuat. Patok itu adalah Tuhan, gunung batu yang teguh. Dalam Ibrani 10, pasal 36, Alkitab menulis bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi, jika kita ingin menerima janji Tuhan secara penuh, mari kita tekun dalam segala usaha dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Harapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab kasih karunia-Nya besar bagi kita yang percaya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat majelis terkasih kita Mas Indro yang sudah meneguhkan kita dengan firman yang sudah disampaikan dan lagu yang memang untuk meresponi firman ini supaya sekalipun kita punya tadi mimpi ataupun hal-hal besar yang ingin kita capai, kita tetap tekun, percaya kepada tuntunan Tuhan lewat setiap upaya, setiap usaha yang kita lakukan. Untuk itu kita mau responi firman ini dengan lagu sesuai dengan natsnya, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak,
Bagi yang dari YouTube boleh saling mendoakan, saling sharing dengan sekitar kita. Kami yang di Zoom akan sharing dan saling mendoakan. Tuhan memberkati.